Sejak zaman Neolitik sekitar zaman Batu Baru kurang lebih 2000 sebelum Masehi, orang Indonesia telah mengenal cara membuat pakaian. Di Indonesia sudah mengembangkan pengetahuan untuk membuat peralatan hidup seperti alat-alat rumah tangga dan pakaian. Manusia prasejarah belum mengenal pakaian seperti dewasa ini. Manusia memakai kulit binatang, tumbuhan untuk menutup tubuh. Manusia purba yang hidup di daerah dingin menutup tubuhnya dengan kulit binatang, misalnya kulit domba yang berbulu tebal, sedangkan yang hidup di daerah panas menggunakan kulit pepohonan sebagai tenun. Orang menggunakan serat kulit kayu. Sebelum mengenal Timur, berdasarkan artefak tinggalan masa lampau dan daun-daunan sebagai penutup tubuh, kulit kayu yang dipakai diambil dari jenis kayu keras yang memiliki serat yang tebal. Kulit kayu direndam sampai lunak, kemudian dipukul-pukul hingga lembut. Setelah itu, dicuci sebelum digunakan untuk menutup tubuh. Peninggalan-peninggalan dari masa Neolitikum yang ditemukan di berbagai tempat di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Kapak perimbas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kapak perimbas merupakan alat batu yang difungsikan sebagai alat serut atau pemotong. Kedua, memiliki tanda-tanda pemakaian dan penggunaan, seperti goresan-goresan atau keosan tertentu. Ketiga, terbuat dari batu, tulang, atau bahan alam lainnya, tergantung pada ketersediaan bahan di lingkungan tersebut. Yang berikut manfaat dari kapak perimbas. Pertama, kapak perimbas digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti memotong, mengupas, atau membersihkan bahan-bahan alam. Kedua, menunjukkan kemampuan manusia prasejarah dalam menggunakan dan memanfaatkan alat untuk keperluan hidup mereka. Mari kita lihat gambar kapak perimbas yang ditemukan di Liang Bua, Flores, tanggal 2 September tahun 2003. Serpi bilah ditemukan di Liang Bua, Flores 2 September tahun 2003. Ciri-ciri serpi bilah sebagai berikut. Pertama, serpi bilah merupakan potongan batu atau bahan alam lain yang dibentuk menjadi bilah tajam. Kedua, memiliki tepi yang biasa atau diproses untuk meningkatkan daya potongnya. Ketiga, terdapat tanda-tanda pemrosesan atau pembentukan oleh manusia. Berikut manfaat serpi bilah. Pertama, serpi bilah dapat digunakan sebagai alat pemotong atau alat untuk keperluan pembuatan alat lain. Kedua, menunjukkan kemampuan manusia prasejarah dalam menghasilkan alat-alat sederhana untuk mendukung kehidupan mereka. Berikut adalah gambar serpi bilah. Fosil gajah purba ditemukan di Liang Bua, Flores 2 September tahun 2003. Berikut ciri-ciri dari fosil gajah purba. Pertama, cenderung besar dan dapat mencakup gigi, tulang, atau bahkan seluruh kerangka gajah. Kedua, mewakili sisa-sisa gajah purba yang hidup pada masa lalu. Dan berikut manfaat dari fosil gajah purba. Pertama, memberikan bukti adanya keberadaan gajah purba di daerah tersebut pada masa tertentu. Kedua, membantu para peneliti untuk memahami ekologi dan evolusi gajah purba serta lingkungan tempat mereka hidup. Berikut adalah gambar fosil gajah purba. Fosil Amuni ditemukan di Amarasi, tahun 2003. Ciri-ciri fosil Amuni sebagai berikut. Pertama, fosil Amuni mencakup sisa-sisa moluska yang hidup pada masa lalu, seperti kerang atau tiram. Kedua, mencakup cangkang atau bagian-bagian tubuh lainnya. Dan manfaat dari fosil Amuni sebagai berikut. Pertama, menunjukkan keberadaan spesies moluska tertentu di wilayah Amarasi pada waktu tertentu. Kedua, dapat memberikan informasi tentang perubahan lingkungan atau iklim yang mempengaruhi kehidupan moluska di daerah tersebut. Kapak batu, ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bentuk yang panjang dan lonjong dengan ujung yang tumpul atau agak runcing. Biasanya terbuat dari batu yang dikerjakan sedemikian rupa untuk menciptakan bentuk kapak.
tepi yang tajam di bagian yang digunakan untuk pemotongan atau pengerjaan bahan-bahan alami. Manfaat: digunakan sebagai alat serbaguna dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan seperti memotong daging, membentuk kayu, atau membuat alat-alat sederhana. Memberikan wawasan tentang keahlian teknologi dan budaya manusia pada masa tertentu. Berikut gambar dari kapak batu. Kapak lonjong. Ciri-ciri: memiliki bentuk yang panjang dan lonjong dengan ujung yang tumpul atau agak runcing. Biasanya terbuat dari batu yang dikerjakan sedemikian rupa untuk menciptakan bentuk kapak. Tepi yang tajam di bagian yang digunakan untuk pemotongan atau pengerjaan bahan-bahan alami. Manfaat: digunakan sebagai alat pemotong atau pengerjaan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia prasejarah. Digunakan untuk memotong pengerjaan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia prasejarah. Digunakan untuk memotong kayu, mengolah makanan, atau keperluan lainnya tergantung pada keahlian dan kebutuhan manusia pada masa itu. Batu inti. Ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dapat memiliki tanda-tanda pemukulan atau pemecahan yang disengaja oleh manusia untuk menghasilkan serpihan atau alat-alat lainnya. Kedua, bentuknya dapat bervariasi, tergantung pada kegunaan dan teknologi pembuatannya. Manfaat sebagai berikut. Pertama, digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan alat-alat batu prasejarah seperti kapak batu atau serpi bilah. Kedua, menyediakan petunjuk tentang teknik pemecahan batu yang digunakan oleh manusia prasejarah untuk menghasilkan alat-alat mereka.